Halo semuanya, welcome back di mini kelas How to Make Your First OC bersama Lucy. Jadi untuk episode hari ini kan kemarin kita udah bahas mengenai bagaimana caranya membuat nama dan biodata untuk OC ya. Nah untuk hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana caranya membuat lore atau kisah dari karakter OC kita. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, jadi untuk episode 2 ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara membuat lore dan kisah di balik OC atau original karakter kalian. Sebelumnya kita pahami dulu apa sih itu lore karakter. Nah, jadi lore karakter itu kurang lebih adalah sebuah kisah di balik karakter tersebut. Biasanya bisa tentang masa lalu atau tentang masa sekarang sang karakter. Atau bisa juga diartiin sebagai background atau latar belakang dari karakter kalian. Nah, terus fungsi dari lore karakter ini tuh apa sih? Nah, di antaranya fungsinya itu bisa memberikan depth kepada karakter kalian. Depth ini tuh maksudnya kayak kedalaman dalam karakter kalian gitu. Jadi, karakter kalian itu tidak hanya sebuah gambar visual yang menarik aja, tapi memiliki kisah atau latar belakang. Dan ini bisa menambah kedalaman dari kepribadian karakter kalian. Nah, maksudnya tuh kayak karakter kalian tuh ada isinya gitu. Jadi, nggak kosong melompong aja. Selain itu, dengan adanya lore karakter juga, kalian bisa memperjelas arah dari karakter kalian. Jadi kalian tuh tahu karakter kalian ini siapa, apa dan bagaimana, konflik yang dia hadapi apa aja, awal mula kemunculan dia bagaimana, dan tujuan dia ke depannya itu mau ngapain. Abis itu, dengan adanya hal-hal tersebut, tentunya kalian tuh akan dipermudah ketika pembuatan desain karakter. Contohnya nih, misalnya kalian bikin karakter yang lore-nya itu dia adalah seorang, misalnya Putri Duyung. Nah, otomatis pas desain karakternya nanti, kalian pasti bakal desain dia sebagai Putri Duyung kan, bukan sebagai burung bersayap. Nah, selanjutnya bagaimana sih caranya kita membuat lore karakter? Nah, caranya itu ada beberapa cara. Yang pertama itu tentukan world building kalian. Nah, sebenarnya world building ini tuh agak effort ya bikinnya, apalagi kalau misalkan kalian tuh mulai dari nol. Tapi kalian tuh bisa mulai dengan world building yang mudah aja. Misalnya kalian terinspirasi dari dunia nyata atau dunia fantasi, itu terserah. Untuk world building sebenarnya mungkin harusnya aku bahas ya, tapi itu mungkin di lain waktu aja. Abis itu, genre dari OC kalian tuh apa? Nah, genre yang aku maksud di sini tuh kehidupan karakter kalian tuh fokusnya di mana? Misalnya karakter kalian fokusnya di slice of life atau di horror atau di action. Karena untuk genre karakter ini bisa ngaruh ke overall vibes dari kisah kalian nanti. Abis itu kalian bisa sesuaikan juga dengan nama dan biodata karakter kalian. Misalnya nih, karakter kalian itu namanya Luna karena dia identik dengan bulan. Kalian tuh bisa bikin di kisahnya mungkin dia adalah descendant dari Dewi Bulan, atau dia adalah anak yang diberkahi oleh bulan, atau gimana gitu. Nah, abis itu di sini kalian bisa mulai bikin awal mula kemunculan OC kalian atau mudahnya kelahiran OC kalian. Mereka tuh munculnya gimana, terus mereka tuh lahirnya gimana dan lain sebagainya. Pokoknya awal mula karakter kalian tuh muncul ke dunia itu kayak gimana. Nah, ini juga penting. Selanjutnya tuh kalian bisa kasih karakter kalian konflik, karena ini penting banget dalam setiap kisah maupun cerita pendek atau cerita panjang itu. Konflik karakter itu adalah hal yang wajib banget untuk bisa menambah bobot dari sebuah kisah. And last, kalian di sini bisa kasih OC kalian tujuan, future plan mereka, dan goals mereka tuh apa. Jadi bukan cuma konflik aja, tapi mereka tuh punya tujuan yang harus mereka capai. Abis itu di sini ada beberapa tips membuat lore karakter dari aku. Yang pertama itu kalian mulai dari satu ide utama, lalu kalian kembangkan. Jadi misalnya ide utama kisah kalian itu mengenai kehancuran dunia, apokalipsi, distopia. Itu bisa kalian kembangin lagi jadi lore yang lebih kompleks. Nah, di sini kalian tuh selalu cover basic lore kalian dahulu. Jadi ketika bikin lore, kalian tuh cover dulu basic-basicnya, awal mulanya, konfliknya, tujuannya gimana, sebelum kalian masuk ke fakta-fakta atau kisah yang lebih kompleks lagi dalam karakter kalian. Nah, semisalkan kalian merasa stuck atau bingung, kalian bisa coba tanyain ke diri kalian, apa sih tujuan dari karakter kalian, terus dia tuh munculnya gimana. Jadi kayak kalian pertanyakan ke diri kalian, kenapa OC kalian tuh ada, dan apa sih tujuan dari OC kalian. Nah, selanjutnya di sini kalian juga berikan konflik buat internal and external. Jadi ketika kalian ngasih OC kalian konflik, akan lebih baik kalau misalkan kalian menyeimbangkan dua konflik, yaitu konflik internal atau konflik dari dalam diri mereka, dan juga konflik eksternal atau konflik dari luar diri mereka. Next, kita ada breakdown lore dari karakter. Nah, di sini tuh ada beberapa breakdown tahap-tahap pembuatan lore karakter yang udah aku ringkas untuk kalian. Yang pertama itu ada origin, trigger event, motivasi dan tujuan, konflik, dan yang terakhir itu ada penyelesaian. Oke, kita bakal bahas satu-satu. Yang pertama mulai dari origin atau awal mula kemunculan karakter kalian.
Nah, origin ini tuh penting banget karena dia merupakan kisah awal dari karakter kalian. Ibaratnya tuh kayak prolog gitu kalau di buku novel. Di origin ini kita bisa mempertanyakan bagaimana dia lahir, apakah dia lahir dari keluarga bangsawan atau bukan, apakah dia berasal dari ras manusia atau bukan. You can play with your creativity. Kalian bisa bebas bikin origin OC kalian kayak gimana. Origin ini tuh bisa diibaratkan sebagai fondasi awal dari sebuah cerita karakter. Nah, misalkan origin kalian tuh udah kuat, untuk kedepannya itu kalian bisa jauh lebih mudah buat nyusun ceritanya. Nah, nextnya ada trigger event. Nah, ini adalah awal mula dari perjalanan kisah OC kalian. Kalau origin tadi itu kan awal mula kemunculan. Kalau misalkan trigger event ini adalah awal mula perjalanan dari kisah karakter kalian. Jadi ini adalah momen dimana ada sebuah kejadian besar yang mengubah kehidupan karakter kalian nih. Misalnya nih karakter kalian diterima di sekolah elit terus harus meninggalkan keluarganya. Atau bisa juga mereka kehilangan orang yang tersayang dan menuntut balas dendam. Nah, setelah mengalami trigger event, di sini kalian bisa lanjut ke bagian motivasi dan tujuan. Jadi ini adalah momen di mana karakter kalian menemukan motivasi dan tujuan mereka untuk melanjutkan hidup. Misalnya nih, tadi diterima di sekolah elit, terus mereka akhirnya berdedikasi untuk menjadi pelajar yang unggul. Atau setelah kehilangan orang-orang mereka sayangi, mereka tuh ingin membalas dendam kematian orang-orang terkasih mereka. Nah, itu bisa disesuaikan dengan trigger event yang kalian pilih untuk karakter kalian. Nah, habis itu konflik. Apa arti hidup tanpa drama, kawan-kawan? Nah, jadi salah satu hal yang menghalangi OC kalian dalam mencapai tujuan mereka itu disebut konflik. Misalnya nih, karakter kalian tuh ingin menjadi pelajar unggul tapi merasa insecure dengan diri mereka. Atau ada murid lain yang menghalangi jalan mereka, misalnya saingan gitu. Atau bisa juga ketika karakter kalian ingin menuntut balas dendam, ada sosok antagonis yang menghalangi tujuan mereka. Bisa banget kayak begitu. Jadi intinya ketika karakter kalian sudah menemukan motivasi dan tujuan mereka, konflik ini adalah momen di mana muncul satu hal yang menghalangi karakter kalian untuk mencapai tujuan tersebut. And next, kita ada babak penyelesaian. Nah, ini adalah momen dimana gimana sih OC kalian menyelesaikan konflik yang mereka alami. Nah, apakah mereka berhasil mencapai tujuan mereka atau justru mereka gagal mencapai tujuan mereka dan misalnya harus menanggung resiko, misalnya resikonya kematian atau di penjara atau kehilangan apapun gitu. Nah, untuk babak penyelesaian ini sebenarnya kalian tidak harus memberikan happy ending ya. Kalian boleh banget memberikan bad ending kepada karakter kalian atau bahkan kalian bisa bikin ending cliffhanger atau ending gantung. Dan seperti biasa, kalau misalkan habis belajar itu, apa gunanya kalau tidak dipraktikkan? Sekarang PR kalian itu adalah membuat lore dari OC kalian berdasarkan breakdown yang udah aku kasih tadi. Nah, untuk ini bisa kalian catat aja di buku atau notes kalian, bebas deh. Oke, aku rasa itu udah conclude materi untuk hari ini. Udah lumayan tuh 8 menit ya videonya. Maaf banget ya guys, cukup kelamaan. Soalnya emang materi dari lore ini lumayan padat banget sih. Tapi jangan khawatir karena kita udah selesai sampai di sini. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan seperti biasa, jangan ragu drop aja di kolom komentar. Oke, gitu aja. Goodbye.